sejahtera untuk kita semua. Saat ini kita berjumpa kembali dalam program 100 Hari Berdoa Gereja Masehi Advent hari ke-7 sedunia, hari yang ke-34 dengan judul Pray Always in Humility. Berdoa selalu dalam kerendahan hati. Sebelum kita menyampaikan permohonan doa kita kepada Tuhan, kita akan mendengarkan nasihat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih di surga, kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, pada saat ini kami boleh ada lagi dalam program 100 Hari Berdoa untuk hari yang ke-34. Kami rindu mendengarkan suara-Mu lewat firman Tuhan yang akan kami pelajari bersama. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarnya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ayat inti kita pada hari ini, Mazmur pasal 9 ayat 10 sampai 13. Mari kita buka bersama-sama firman Tuhan di dalam Alkitab. Kita akan baca bersama-sama. Mazmur 9 ayat 10 sampai 13. Demikianlah firman Tuhan. Adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak. Tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang mengenal nama-Mu, percaya kepadamu, sebab tidak Kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Siapa sebenarnya mereka ini? Amsal pasal 3 ayat 34 bagian B dikatakan, tetapi orang yang rendah hati dikasihinya. Ini adalah an exact quotation from Septuagint. Mungkin ada di antara kita yang bertanya, apa sebenarnya Septuagint itu? Septuagint dalam bahasa Indonesia, Septuaginta, merupakan kata Latin yang berarti 70. Adalah sebuah terjemahan Alkitab Ibrani dan beberapa teks terkait ke dalam bahasa Yunani Koine. Dan Septuaginta sebagai terjemahan Yunani yang utama dari Perjanjian Lama, maka Septuaginta disebut juga Perjanjian Lama Yunani. Ini adalah suatu kutipan yang sama persis dari Septuaginta. Dan bahkan kutipan yang sama juga diteruskan oleh Rasul Yakobus dan Petrus di dalam Yakobus pasal 4 ayat 6 dan juga 1 Petrus pasal 5 ayat 5. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Allah menentang orang yang sombong, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Seperti dikatakan oleh seorang penulis yang tidak diketahui namanya, dikatakan, pride doesn't listen, it already knows. Keangkuhan tidak mendengarkan, dia sudah tahu. Saudara, adakah cara-cara yang mungkin membuat kesombongan Anda mempengaruhi keterampilan Anda untuk mendengarkan? Apakah ada cara-cara yang membuat kesombongan Anda menguasai lidah Anda atau bahkan mendikte doa Anda? Jika demikian, berdoalah agar Allah menunjukkan kepada Anda bagaimana meminta pengampunan dari Tuhan. Bagaimana meminta pengampunan dari orang-orang yang mungkin telah Anda lukai oleh cara bicara Anda. Bagaimana Anda meminta pengampunan dari orang-orang yang Anda telah lukai dengan cara kehidupan Anda yang sombong. Ini memang sulit. Tetapi jika saudara ingin Tuhan mendengarkan doa-doa kita, kita harus menyingkirkan kesombongan-kesombongan yang ada di dalam diri kita. Kita harus menyingkirkan semuanya itu, barulah kita datang di hadapan Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Kenapa?
Karena firman Tuhan berkata di dalam Yesaya pasal 57 ayat 15. Di sana dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi, di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan? Kata firman Tuhan di dalam Yakobus pasal 4 ayat 10. Yakobus pasal 4 ayat 10 di sana dikatakan, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Kita harus datang di hadapan Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Ellen G. White dalam bukunya That I May Know Him halaman 270 di sana dia katakan, doa yang sungguh-sungguh yang ditawarkan dari hati yang menyesal oleh seseorang yang ingin melakukan kehendak Tuhan memiliki nilai lebih di mata Allah daripada kefasihan mereka berbicara. Agen manusia mungkin tidak memiliki suara di Dewan Legislatif. Ia mungkin tidak diizinkan untuk berunding di Senat atau memilih di parlemen. Namun ia memiliki akses kepada Allah, Raja segala raja, yang membungkuk ke bawah untuk mendengarkan doa yang datang dari hati yang rendah hati dan menyesal. Allah mendengarkan setiap doa yang dipersembahkan dengan dupa iman. Anak Tuhan yang paling lembut dapat memberikan pengaruh yang selaras dengan Dewan Surga. Saat ini kita telah mempelajari bahwa kita harus datang senantiasa di hadapan Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Karena kita merindukan Allah mendengarkan setiap doa kita, maka kita harus datang kepadanya dengan penuh kerendahan hati. Kita menyesali segala dosa-dosa kita dan kita datang di hadapan Tuhan. Saat ini kita akan menyampaikan permohonan-permohonan doa kita kepada Tuhan. Ada berapa pokok doa yang akan kita doakan pada saat ini. Namun sebelum kita lanjutkan, kita patut memuji Allah. Allah yang mengendalikan dunia ini dan Dia masih duduk di atas tahta surga. Dan meskipun kehidupan saat ini tampaknya di luar kendali bagi sebagian besar dari kita, namun kita dapat beristirahat dalam keamanan dari tangan abadi yang berjanji bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita, bahwa Dia tidak akan pernah mengabaikan kita. Ingat, Dia telah memilih semua pandemi COVID-19 ini sebelum datang ke dunia ini. Dan tidak ada yang menyentuh kita kecuali Dia mengizinkan itu terjadi. Jadi, jika kita bergumul dengan penyakit, ataupun saat ini ada yang merasa kita kesulitan keuangan, ataupun ada yang merasa bahwa ada cobaan serta rasa sakit yang lainnya yang kita rasakan di dalam kehidupan kita, mari kita datang pada Tuhan. Kita memuji Allah bahwa Dia masih ada, duduk di atas tahta surgawi. Dan apa yang musuh maksudkan untuk kejahatan, Dia dapat alihkan menjadi kebaikan. Saat ini kita masuk dalam sesi doa dan kita akan berdoa bersama-sama bagi orang yang khususnya merasa bahwa dia tidak bisa menyuarakan pendapatnya untuk berjuang bagi dirinya sendiri ataupun mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan selama krisis ini. Dan juga kita akan mendoakan untuk anak-anak, orang tua, orang-orang yang rentan, bahkan ibu tunggal yang berjuang untuk bertahan hidup. Dan juga kita akan berdoa untuk populasi pengungsi yang berkemah di seluruh Eropa, Yunani, dan negara-negara lainnya di seluruh dunia ini. Dan juga kita akan mendoakan para misionaris
yang terjebak di tempat tugas mereka di berbagai tempat di dunia ini. Dan bahkan kita akan mendoakan, memberikan kekuatan kepada mereka yang telah pulih dari virus corona, supaya mereka boleh hidup normal kembali dan boleh melanjutkan kehidupan mereka. Saudaraku di dalam Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, yang bertahta di atas kemuliaan surga, puji dan syukur kami persembahkan padamu ya Tuhan pada saat ini, karena kasih-Mu begitu besar bagi kami, yang selalu kami rasakan di dalam kehidupan kami. Namun kadangkala kami menyakiti hati-Mu ya Tuhan. Namun ketika kami datang di hadapan-Mu, Engkau senantiasa menerima kami untuk datang kepadamu dengan penuh kerendahan hati. Saat ini kami bersyukur karena kami boleh mendengarkan nasihat firman-Mu, bahwa ketika kami mau datang kepadamu dengan penuh kerendahan hati dan kami menyesali akan dosa-dosa kami, Engkau akan menerima kami. Engkau akan mendengarkan setiap permohonan doa kami kepadamu yang kami panjatkan kepadamu ya Tuhan. Bapa di surga, pada saat ini kami mendoakan untuk pokok-pokok doa sedunia. Yang pertama, kami mau berdoa kepada mereka yang tidak dapat menyuarakan pendapat mereka untuk diri mereka sendiri, bahkan untuk kebutuhan mereka sendiri. Kami menyerahkan mereka semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau akan menolong mereka dan menyanggupkan mereka untuk melakukan apa yang dapat mereka lakukan di dalam kehidupan mereka saat ini. Bapa yang penuh kasih di surga, kami mendoakan juga. Yang kedua, untuk para anak-anak, orang tua, mereka yang rentan, ataupun ibu tunggal yang berusaha berjuang untuk mempertahankan kehidupan mereka dalam masa krisis seperti ini. Tolonglah mereka ya Bapa. Berikan kesanggupan kepada mereka semua, supaya mereka boleh berjuang dalam kehidupan mereka, dan mereka boleh hidup, dan mereka boleh bertahan hidup dalam masa krisis saat ini. Bapa, kami juga mendoakan untuk para pengungsi yang saat ini sementara berkemah di Eropa ataupun di Yunani, bahkan di beberapa negara yang lainnya. Kami mendoakan untuk perbekalan mereka. Kami mendoakan untuk kebutuhan kesehatan mereka. Dan bahkan kami mendoakan supaya mereka boleh mendapatkan keselamatan, mereka boleh mempertahankan hak-hak mereka sebagai manusia. Demikian pula Bapa, kami mendoakan juga untuk para misionaris yang ada di berbagai tempat di belahan bumi ini. Kami mendoakan mereka ya Tuhan, kiranya Engkau akan cukupkan segala kebutuhan mereka setiap hari, dan biarlah Engkau akan menolong mereka supaya mereka boleh mendapatkan keselamatan dari apa saja yang mereka hadapi di berbagai tempat dimanapun mereka berada. Demikian pula Bapa, kami mendoakan untuk saudara-saudari kami yang telah pulih dari sakit corona akibat virus corona. Kami mendoakan mereka ya Tuhan, supaya mereka boleh pulih secara seutuhnya dan mereka boleh melanjutkan kehidupan mereka yang normal bersama-sama dengan orang-orang yang mereka kasihi, dengan keluarga mereka, di tengah-tengah masyarakat dan dimanapun mereka berada. Bapa di surga yang penuh kasih, kami mendoakan untuk seluruh penghuni dunia ini. Kami mendoakan untuk pemerintah kami, khususnya negara Indonesia. Kami mau berdoa kepada Bapak Presiden, para menteri, dan juga semua pemerintahan sampai di desa kami. Kiranya Tuhan akan menolong mereka, memberikan akal budi kebijaksanaan dari surga, supaya mereka boleh memikirkan yang terbaik untuk mengatasi pandemi corona yang saat ini sementara merebak di seluruh dunia ini. Kami percaya mereka adalah wakil Allah. Engkau akan menggunakan mereka, Engkau akan memberkati mereka, supaya mereka boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menyelesaikan masalah yang sementara kami hadapi semua saat ini. Demikian pula Bapa, kami mendoakan untuk pimpinan gereja kami, dari General Conference, divisi, uni, daerah-daerah, sampai di jemaat-jemaat, supaya kami semua
lebih memperkuat iman kami kepadamu ya Tuhan. Karena kami melihat saat ini merupakan tanda bahwa Tuhan sudah tidak lama lagi akan datang. Dan biarlah apa yang kami saksikan saat ini akan menambah iman kerohanian kami lebih hari lebih dekat kepadamu. Dan biarlah kami boleh mempersiapkan diri kami secara pribadi dan keluarga, juga boleh menolong orang lain untuk hari Maranatha. Karena kerinduan kami ya Tuhan, ketika Engkau datang pada kali yang kedua, kami semua boleh diselamatkan di dalam kerajaan-Mu. Inilah pengharapan dan doa kami Bapa. Kami persembahkan doa ini hanya di dalam nama yang indah, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudaraku, demikianlah program 100 hari berdoa untuk Gereja Masih Advent hari ke-7 sedunia, hari yang ke-34. Kita akan berjumpa kembali pada program 100 hari berikutnya pada besok hari. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Amin.